Arya adalah seorang pemuda baik hati, namun hidupnya diliputi kesepian dan penolakan. Ia terbuang dari keluarganya sejak kecil tanpa tahu siapa orang tuanya. Untuk menyambung hidup, Arya bekerja serabutan, mulai dari mengangkat barang di pasar hingga memperbaiki rumah warga. Meskipun hidupnya keras, Arya selalu ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Takdir mempertemukannya dengan Riana, seorang gadis lembut dari keluarga terpandang. Pertemuan mereka di pasar menjadi awal dari kedekatan yang tulus. Mereka saling jatuh cinta, dan Riana membawa Arya ke dalam dunianya. Dunia yang belum pernah Arya rasakan, penuh kasih sayang dan kehangatan keluarga. Namun, kehangatan itu tak bertahan lama. Keluarga Riana, yang semula terkesan dengan kebaikan Arya, mulai meragukannya saat mengetahui bahwa Arya adalah anak terbuang tanpa silsilah jelas. Kekhawatiran akan masa depan Riana membuat orang tuanya menolak hubungan itu dan memaksanya menjauh dari Arya. Tapi cinta tak mudah dipadamkan. Diam-diam, Riana masih menjalin hubungan dengan Arya. Saat keluarga Riana mengetahui hal itu, mereka menyiapkan pernikahan Riana dengan pria pilihan mereka. Untuk memisahkan mereka sepenuhnya, ayah Riana mengirim orang-orang suruhan untuk menghajar Arya. Dengan luka fisik dan hati yang remuk, Arya pergi meninggalkan kota, membawa tekad. Ia tak akan lagi jadi orang yang diremehkan. Arya mengembara hingga ke sebuah gunung terpencil. Di sanalah ia mendengar suara gaib yang memberinya petunjuk, sebuah bisikan halus yang seakan mengerti luka batinnya. Ia menetap di gunung itu, membangun perteduhan sederhana, dan menjalani laku tapa, berpuasa, bersemedi, dan memohon kekuatan. Di tengah semedinya, Arya mendapat wangsit. Sebuah benda berwarna merah terang muncul dari perut bumi, jenglot Batara Karang. Makhluk gaib itu menyatu dalam tubuh Arya, menyusupkan kekuatan luar biasa, namun juga kegelapan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dengan kekuatan barunya, Arya kembali ke kota. Ia mengalahkan para preman, mengambil uang dari bank tanpa ketahuan, dan memiliki kemampuan halimun, menghilang, menembus tembok, dan menghindari polisi dengan mudah. Ia menjadi sosok yang ditakuti dan disegani, namun juga mulai menikmati hidup dalam bayang-bayang dosa. Wanita, kekuasaan, dan kekerasan menjadi candu barunya. Pada hari pernikahan Riana, Arya datang dengan mobil mewah, menatap mantan kekasihnya dari kejauhan. Ia berbisik pada suami Riana, "Zul, jaga dia. Jika kau menyakitinya, maka kau berhadapan denganku." Kata-kata itu tajam, penuh ancaman. Tapi dalam hatinya, Arya hancur. Waktu berlalu. Kegelapan makin menyelimutinya. Hingga suatu malam di bulan Ramadan, saat lantunan tadarus menggema dari masjid, hati Arya terguncang. Ia duduk sendiri, mendengarkan suara-suara suci yang selama ini asing baginya. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh. Apa yang sebenarnya ku cari? Ini bukan kebahagiaanku. Aku hanya ingin tenang, aku ingin pulang. Dalam tidur yang gelisah, Arya bermimpi. Ia melihat dua sosok, seorang kiai berjubah putih dan makhluk hitam menyeramkan, bertaring, bermata merah menyala, jenglot yang telah lama menyatu dalam dirinya. Kiai itu menatapnya lembut dan berkata, "Carilah tempat yang dapat membangkitkan kembali hatimu. Jangan terlambat." Sementara itu, sang jenglot memperlihatkan kisahnya sendiri, sebuah kisah penuh kutukan, dendam, dan penderitaan abadi. Di Tanah Agung Nusantara, nama Prabu Meneng Serai pernah terukir sebagai salah satu petinggi istana yang berjasa dalam melindungi negeri dari musuh-musuh yang datang dari daratan jauh. Ia bukan sekadar pemimpin bawahan. Ia adalah seorang prabu yang diangkat langsung oleh Raja Agung untuk memimpin sebuah wilayah kerajaan bawah. Tapi, sejarah yang ia torehkan tak pernah mendapat tempat di hati rakyat. Bahkan di lingkungan istana sendiri, ia selalu dipandang hina. Tak peduli berapa banyak kebaikan yang telah ia curahkan, tak satu pun dihargai. Ia disepelekan, ditertawakan, dan menjadi bahan olok-olokan para bangsawan dari kerajaan lain. Penampilannya tak menarik minat para wanita istana. Mereka datang hanya untuk menguras hartanya, lalu pergi tanpa jejak,
meninggalkan luka di hati dan kehancuran di istana kecilnya. Kerajaan bawahannya yang dulu dibangun dengan harapan dan semangat, kini menjadi beban. Rakyatnya tak menganggapnya pemimpin, melainkan hanya kotoran istana. Begitulah sebutan mereka dalam bisik-bisik penuh hina. Ketika hartanya habis dan kekuasaannya mulai runtuh, datanglah badai fitnah yang mengguncang segalanya. Ia dituduh memeras rakyat, menyelewengkan upeti, bahkan melakukan kekejian pada para gadis desa, termasuk putri seorang Demang. Tuduhan-tuduhan itu membawanya di ambang kematian, dengan tiang gantungan yang telah disiapkan oleh pihak istana. Tak kuat menahan derita dan kehancuran nama baiknya, Prabu Meneng melarikan diri. Ia pergi tanpa pamit, menembus hutan-hutan lebat menuju wilayah Yogyakarta, dan akhirnya menetap di sebuah rimba sunyi yang tak pernah tersentuh manusia. Di sanalah, di tengah sunyi dan gelap, ia menangis dalam kegilaan. Setiap hari, teriakan pilu menggema dari mulutnya, memecah heningnya hutan. Apa dosaku ini, Sang Widi? Mengapa aku dihina, dikutuk, dilupakan? Bukankah aku pernah menyelamatkan tanah ini dari musuh? Kenapa tak ada yang mengingat jasaku? Bahkan kau pun diam padaku, Sang Widi. Tapi tunggu, akan tiba waktuku untuk kembali. Aku akan membalas semua perlakuan mereka, termasuk kau. Gila dan hancur, ia mengembara tanpa arah. Hingga suatu malam, saat tubuhnya lemas dan kehausan, ia mendengar suara lantang yang menggema dari kegelapan. Ia mengejarnya, tanpa sadar waktu, hingga akhirnya roboh dan tak sadarkan diri selama 7 hari 7 malam. Ketika ia terbangun, dunia sekitarnya telah berubah. Di hadapannya berdiri bayangan hitam, tak memiliki wujud, namun menyala dalam kegelapan dengan aura yang mengerikan. Ia bertanya, penuh ketakutan dan penasaran. Siapa kau? Di mana aku? Apakah kau juga datang untuk menghina aku seperti yang lain? Bayangan itu menjawab, suaranya dalam dan menggema. Aku bukan musuhmu. Aku akan menjadi gurumu. Kau telah memanggilku lewat amarah dan kesedihanmu. Kau kini berada di puncak kawah gunung, jauh dari dunia manusia. Aku datang bukan untuk menghinamu, tetapi untuk memberimu kekuatan kekal. Kau akan menjadi makhluk yang ditakuti di seluruh penjuru bumi, asal kau tunduk dan patuh padaku. Prabu Meneng bertanya dengan sisa harga dirinya. Guru, kesaktian apa yang akan kau berikan padaku? Bayangan itu tertawa lirih, lalu berubah menjadi angin yang menyakitkan. Ia menghantam tubuh Prabu Meneng, membuatnya terkapar. Dengan suara mengguntur, ia berseru, belum saatnya kau bertanya. Mulai hari ini, kau akan menahan rasa lapar dan haus selama 99 hari. Tanpa rasa, tanpa cahaya, tanpa jiwa. Di sanalah kekuatanmu akan dibentuk. Lalu ia lenyap, meninggalkan hanya satu kalimat yang terpatri dalam hati Prabu Meneng Serai. Ingat deritamu. Ingat fitnah yang dilemparkan padamu. Jadikan itu sumber kekuatanmu. Sejak hari itu, Prabu Meneng tidak lagi dikenal sebagai manusia biasa. Ia telah membuka jalan menuju kutukan dan kekuatan. Dari penderitaan dan kebencian yang mendidih, lahirlah sosok baru. Batara Karang. Pertapaan panjang selama 99 hari yang dilalui Prabu Meneng Serai akhirnya usai. Dari dalam kawah sunyi yang diselimuti kabut gaib, bangkitlah sosok baru yang bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya kini tegap dan berwibawa, wajahnya berubah menjadi luar biasa tampan, bersinar seperti purnama dalam gelap malam. Kesaktiannya tak lagi terukur, kekuatannya seolah menandingi para dewa. Ia telah lahir kembali, dengan nama baru, Batara Karang. Dengan tubuh yang melayang tanpa menyentuh tanah, Batara Karang turun dari puncak gunung. Ia melintasi angin dan heningnya lembah hingga tiba di sebuah desa, desa yang dahulu berada dalam kekuasaannya. Orang-orang menatapnya tanpa berkedip. Lelaki terdiam oleh wibawanya. Para wanita, mulai dari istri orang, gadis remaja, hingga putri kerajaan, tak mampu mengalihkan pandangan dari ketampanan dan aura gaib yang menyelimutinya.
Ia mulai menyembuhkan penduduk dari berbagai penyakit, namun menuntut bayaran yang tak biasa. Bagi kaum wanita, cukup menyerahkan tubuhnya. Ajaibnya, hanya wanita yang terserang penyakit aneh itu. Lalu ia berkata di hadapan rakyat, "Negeri ini terkena kutukan dari Sang Widi. Kaum wanitamu dirundung penyakit karena murka langit. Aku diutus dari Nirwana, sebutlah aku Batara Karang. Akulah yang selama ini kalian puja, wujud ilahi yang tak bisa mati. Mintalah apapun, niscaya kukabulkan. Tapi demi turun ke dunia fana, kalian wajib memberiku wejangan dan pemujaan." Dari hari ke hari, desa itu berubah. Masyarakatnya tak lagi berpaling pada Sang Widi sejati. Mereka menyembah Batara Karang, menyerahkan segalanya padanya, baik harta, tubuh, maupun iman. Namun, keanehan itu akhirnya tercium oleh Istana Agung. Suatu pagi, Raja memanggil Senopati Utama dan bertanya dengan nada curiga, "Senopati, mengapa desa Semedem tak lagi mengirim upeti? Ada apa gerangan?" Sang Senopati menunduk, lalu menjawab, "Ampun, Paduka. Hamba akan segera menyelidikinya." Tanpa menunda waktu, Sang Senopati pun berangkat menuju desa itu. Saat ia sampai di gerbang Semedem, terdengar olehnya suara lantang yang menggema dari dalam desa, suara yang begitu akrab di telinganya. Ia bergumam dalam hati, "Apakah ini suara serai? Cukup berani dia kembali kemari. Aku akan menangkapnya hidup-hidup." Namun, ketika ia sampai di sumber suara, ia mendapati sosok asing yang bukan lagi seperti serai dahulu. Sosok itu berdiri gagah, auranya luar biasa, dikelilingi rakyat yang sujud menyembah. Sang Senopati mendekat dan bertanya tajam, "Siapa kau? Dari mana asalmu? Apa tujuanmu menguasai desa ini?" Dengan senyum tenang, sosok itu menjawab, "Akulah yang kalian puja sejak dahulu. Aku adalah Batara Karang, utusan langit, perwujudan Sang Widi. Aku datang dari Nirwana untuk menjawab doa-doa kalian. Sujudlah, Senopati. Aku akan jadikan kau raja yang ditakuti 7 lautan. Bersujudlah padaku." Namun Sang Senopati, dengan keberanian terakhirnya, menjawab tegas, "Kau bukan Sang Widi. Kau adalah penyesat. Kembalilah kepada Sang Pencipta, sebelum ajal menjemputmu." Kemurkaan pun membuncah di wajah Batara Karang. Tanpa kata-kata, ia melancarkan serangan secepat kilat. Darah muncrat. Tubuh Sang Senopati terkapar tanpa nyawa, kering dan membusuk seketika. Dengan kekuatan gaibnya, Batara Karang mengirimkan jasad Senopati itu langsung ke halaman Istana Agung. Ketika Raja melihat mayat itu, ia mengerutkan dahi dan berteriak memanggil para pengawal. "Prajurit, Punggawa, siapa mayat ini? Dan siapa yang membawanya masuk ke hadapanku?" Para pengawal bergegas memeriksa, dan salah satu dari mereka menjawab ketakutan, "Ampun Paduka Raja, tiada seorang pun yang kami lihat masuk. Tapi mayat ini memiliki tanda lahir di tangan kiri. Ini adalah Senopati kita, Tuanku. Maafkan kami telah lalai menjaga gerbang istana." Dengan getir, Sang Raja menahan amarahnya. Ia berkata lirih, "Cukup, makamkan dia dengan upacara terhormat. Tubuhnya telah berbau. Bersihkan dan mandikan jasadnya." Pengawal pun membawa jasad itu keluar istana. Dan dalam kesedihan yang mendalam, Sang Raja sendiri yang turun ke liang lahat, mengangkat mayat Senopati kesayangannya, dan menutupi makamnya dengan tanah. Hari itu, langit mendung di atas Istana Agung. Semua menjadi sunyi. Namun di kejauhan, di tengah-tengah desa Semedem, Batara Karang duduk di atas singgasana dari batu hitam, tersenyum dingin. Perjalanannya baru saja dimulai. Setelah pemakaman Senopatinya yang gugur secara misterius, Raja Agung mengumpulkan seluruh punggawa tertinggi di balairung istana. Suasana rapat terasa tegang, udara seakan berat, seolah langit pun turut menahan nafas. Sang Raja berdiri dari singgasananya, lalu bersabda, "Panglimaku yang setia, yang tangguh dalam medan laga,
Kuminta engkau menyelidiki apa yang benar-benar terjadi di desa Semedem. Tadi pagi Senopati terpilih telah kuutus ke sana, namun ia kembali dalam wujud mayat. Laporan dari desa itu pun telah lama menghilang. Kemana pula Prabu Sirsesa, dan apa yang melanda rakyat di sana? Berangkatlah engkau bersama pasukan pilihanmu. Bawa sebanyak yang kau perlukan, dan berhati-hatilah. Aku akan mengawasi perjalananmu dalam semedi. Tanpa menunda waktu, sang panglima pun bergerak. Ia memilih 9 pasukan berkuda dari kalangan satria sakti, dan bersama mereka ia menuju desa Semedem. Di istana, sang raja masuk ke dalam perenungan batin dan mengawasi perjalanan panglimanya lewat semedi dalam keheningan. Sesampainya di desa, Panglima mendapati pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Sejumlah wanita cantik berdiri di tepi jalan dengan pakaian terbuka dan senyum kosong yang tak wajar. Ia segera menegur mereka. "Wahai para gadis, mengapa kalian berpakaian seperti ini? Apakah desa Semedem kini menjadi sarang maksiat? Kecantikan kalian seharusnya menjadi kehormatan, bukan dipertontonkan. Pulanglah kalian, kenakan pakaian layak, dan jagalah harga dirimu." Namun salah satu dari mereka membisikkan sesuatu ke telinga sang panglima, sebuah bisikan yang membuat wajahnya berubah murka. "Cukup!" teriaknya, lantang dan mengguntur. "Pulang kalian sekarang juga, atau aku sendiri yang akan menggiring kalian seperti binatang." Para wanita itu pun berlarian dalam ketakutan, menyisakan satu gadis yang masih tertahan. Dari kejauhan, tampak Batara Karang sedang menyetubuhi gadis tersebut dengan kesombongan yang tak mengenal malu, tak peduli siapa yang menyaksikan. Gadis malang itu tak lama kemudian kehilangan nyawa. Dalam hitungan detik, tubuhnya yang semula indah berubah menjadi kering kerontang. Kulitnya melekat pada tulang, matanya legam tak bernyawa. Sosoknya menjadi seperti mayat mumi, seperti korban kutukan dewa kelam. Panglima berteriak marah, memerintahkan pasukan untuk menyerbu. Maka pecahlah pertarungan sengit. 9 kesatria berkuda menyerang, dan Panglima turut terjun ke dalam laga. Gemuruh suara senjata bertarung dengan petir dan badai yang muncul dari kesaktian mereka. Tanah bergetar, langit mendung. 3 prajurit terbaik gugur. Sang Panglima lalu mengerahkan ajian pamungkasnya. Petir menyambar langit, menari di atas kepala mereka. Batara Karang terlempar, tapi secepat kilat ia melarikan diri dalam kabut gaib. Suara gaibnya menggema, "Aku akan kembali, untuk menghancurkan kehidupan kalian semua." Dan Panglima menjawab lantang, "Kemanapun kau pergi, bahkan ke neraka sekalipun, aku akan memburumu." Setelah kekacauan itu, Panglima dan pasukannya menyisir desa, mencari jejak Prabu Sirsesa. Namun semuanya lenyap, seolah ditelan bumi. Tak ada jawaban. Mereka pun kembali ke istana. Di hadapan raja, Panglima melapor, "Paduka Raja, segala yang terjadi di Semedem adalah ulah dari Serai. Ia bukan lagi manusia. Tubuh, wajah, dan jiwanya telah berubah. Ia kini mengaku sebagai Sang Widi, dan rakyat percaya padanya. Tapi saya tidak. Saya telah melihat kedahsyatan ilmunya, dan saya yakin, dia akan kembali, lebih kuat, untuk menghancurkan Nusantara. Berilah saya mandat untuk menghentikannya, walau nyawa taruhannya." Raja pun mengangguk. Ia memberi kuasa penuh kepada Panglima. "Jika Serai kembali, maka engkau yang akan menjadi ujung tombakku," sabdanya. Atas izin Raja, Panglima pun memutuskan untuk bertapa selama 41 hari di puncak Gunung Kelut. Ia hendak mencari kelemahan Batara Karang. Dalam keheningan gunung berkabut, Panglima bertemu dengan seorang resi suci yang telah menantinya. Resi itu menuntunnya kepada ilmu kebatinan tertinggi, untuk menyatu dengan Sang Pencipta. Dan mulailah Panglima menjalani pertapaan, meninggalkan dunia fana, menyelam ke kedalaman jiwa dan cahaya. Sementara itu, Raja menjaga negeri dengan segenap tenaga. Namun sebelum pertapaan Panglima usai, Batara Karang telah kembali. Ia menyerbu desa-desa, membuat kerusakan, menjarah kadipaten,
dan menodai para putri bangsawan. Tak ada yang bisa menahannya. Keberadaannya seperti bayangan kelam yang tak bisa disentuh. Keluhan dan laporan dari seluruh negeri membanjiri Istana Agung. Raja hanya bisa menunggu, berharap Panglima segera kembali. Tibalah saatnya. Setelah 41 hari berlalu, Panglima muncul kembali. Namun ia bukan lagi Panglima yang dahulu. Wajahnya bersinar penuh ketenangan. Yang dahulu keras dan garang, kini menjadi lembut, sopan, dan damai. Namun dalam kelembutan itu tersimpan kekuatan besar yang belum pernah ada sebelumnya. Saat mendekati istana, Panglima menyadari ada yang janggal. Ia melihat aura gelap menyelimuti langit istana. Dengan kekuatan batinnya, ia memanggil sang raja lewat telepati. "Paduka Raja, saya telah kembali." Raja mendengar suara itu dan menyambutnya. "Salam sejahtera, Panglima terbaikku. Apakah engkau telah selesai dalam perjalanan batinmu?" Panglima menjawab, "Benar, Paduka Raja. Saya telah berserah diri kepada Sang Pencipta. Terima kasih atas nasihat dan restu Paduka." "Syukurlah, itu adalah awal dari kemenangan kita." Raja dan Panglima pun bersua di tempat pertapaan. Mereka duduk bersama, berdiskusi dalam keheningan yang dalam. Pembicaraan mereka menyusun strategi besar, sebuah rencana rahasia untuk menjerat Batara Karang, makhluk durjana yang kini menjadi musuh seluruh Nusantara. "Menangkap Batara Karang," ujar Raja, "sama seperti menghadapi 1000 prajurit setan. Tapi kini kita punya cahaya untuk melawan kegelapan itu. Dan cahaya itu ada di dalam hati Panglima yang telah berserah." Tibalah hari yang telah disepakati untuk menjerat Batara Karang. Istana mempersiapkan siasat besar, sebuah perangkap agung yang dirancang dengan perhitungan matang. Semua tokoh penting kerajaan mengambil peran dalam penyamaran. Panglima perang istana menyamar sebagai kusir kereta kencana dari kerajaan bawahan. Sang raja, dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian, menyamar sebagai ajudan pengawal sang putri. Sementara itu, 11 prajurit berkuda pilihan menyamar sebagai pengiring dari kerajaan kecil. Yang berpura-pura menjadi sang putri adalah prajurit wanita dari pasukan khusus istana, terlatih dalam seni tipu daya dan bela diri tingkat tinggi. Mereka membawa harta palsu, berpura-pura sedang dalam perjalanan diplomatik. Segalanya tampak aman di awal perjalanan. Mereka melintasi lembah dan hutan tanpa hambatan, hingga pada suatu titik perjalanan, angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa pasir dan debu, mengaburkan pandangan. Mereka terhenti. Dari pusaran angin dan kabut pasir itu, muncullah sosok Karang, berdiri di antara badai, matanya menyala penuh keserakahan dan amarah. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerang. Pertarungan pun pecah. Dengan gerakan cepat dan liar, Karang mengincar sang putri. Namun ajudan yang mendampinginya selalu berhasil menghalangi, bergerak lebih gesit dari yang ia perkirakan. Karang mulai frustrasi. Ia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Petir menyambar, angin membadai, tanah retak. Namun tetap saja, sang ajudan seolah tahu tiap langkahnya. Ia tidak menyadari bahwa ajudan itu adalah sang raja sendiri, yang dulu pernah ia puja sebagai panutan. Dan sang kusir, yang terlihat biasa saja, sejatinya adalah Panglima perang istana, pemilik ajian-ajian pamungkas. Sedangkan para prajurit dan sang putri, semuanya adalah pasukan elit terbaik Nusantara. Karang telah terkecoh. Merasa dipermainkan, Karang mengamuk. Ia menyerang membabi buta, memanggil semua kesaktiannya. Namun formasi istana tetap kokoh. Tiada satupun dari pihak istana yang terjatuh. Pertempuran menjadi dahsyat, badai petir, semburan api, angin panas, dan tanah yang merekah membuat rakyat sekitar ketakutan. Alam pun seperti menjadi saksi amarah Karang yang tak terbendung. Melihat Karang mulai goyah, sang kusir, Panglima perang, maju ke garis depan dan mengeluarkan ajian sapu jagat. Sebuah badai cahaya menyapu medan laga. Tubuh Karang terpental keras ke tanah, namun ia masih sanggup bangkit. Sang ajudan pun maju, dan dengan penuh harisma,
ia menghunus pusakanya. Pusaka Wisesa Agung, pusaka kerajaan yang hanya bisa digunakan oleh Raja Sah Nusantara. Karang tercengang. Di balik topeng ajudan itu, ia mengenali wajah sang raja, sosok yang dulu pernah ia hormati, bahkan ia kagumi. "Raja? Engkau?" gumam Karang, nyaris tak percaya. Namun tidak ada waktu untuk berbasa-basi. Karang mencoba melarikan diri dengan ajian Halimun, namun ia gagal. Pasukan berkuda dan sang putri telah memagarinya dengan mantra pengurung bayangan. Ruang untuk bersembunyi telah hilang. Awan Halimunnya buyar, seperti kabut tersibak cahaya mentari. Pusaka raja pun menebas Karang, menyayat tubuh dan kesaktiannya. Ia jatuh tersungkur, tapi tetap bangkit lagi, tertatih namun tak menyerah. Melihat itu, sang kusir kembali melangkah ke depan. Dengan penuh keyakinan, ia membacakan mantra terakhir, ajian pamungkas warisan para resi tua, ajian pamecat jagat. Udara seketika sunyi. Angin berhenti. Waktu seperti membeku. Satu hentakan tangan, satu dentuman cahaya keluar dari tubuh Panglima. Aji itu menghantam Karang tepat di jantung kekuatannya. Tubuh Karang terpental jauh, menabrak batu besar, dan untuk pertama kalinya, ia tak bangkit lagi. Terhuyung, bersimbah luka dan darah, ia terduduk. Nafasnya tersengal. Langit perlahan cerah kembali. Karang, sang penggoda dunia, kini tak lagi berdiri sebagai ancaman. Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Belum tentu. Sebab dalam diamnya, ia masih menyimpan satu rahasia terakhir. Karang, sang pengacau jagat, kini telah tertangkap. Dibelenggu dan diikat pada tiang eksekusi di tengah alun-alun kerajaan, tubuhnya penuh luka, namun sorot matanya masih menyala dengan angkuh dan penuh kebencian. Pedang pusaka telah siap diayunkan. Namun saat leher Karang hendak dipenggal, bilah pusaka itu seakan menabrak batu karang. Tak sedikit pun kulitnya tergores. Karang tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di langit senja. "Hahaha. Kalian pikir aku bisa mati? Hah? Sia-sia. Bahkan dewa yang kalian sembah pun tak akan mampu membunuhku. Kalian hanya manusia lemah yang tak tahu apa-apa. Simpan baik-baik sumpahku ini. Sampai akhir zaman sekalipun, kalian tidak akan bisa menghapuskan keberadaanku." Sang raja melangkah maju, sorot matanya tajam menusuk Karang. Dengan suara dingin namun penuh wibawa, ia menjawab, "Jangan terlalu jumawa, Karang. Langit punya caranya sendiri untuk mengadili. Dan aku, sebagai pemegang amanah rakyat, sanggup menyeretmu ke ujung maut itu." Panglima pun segera maju, berlutut di hadapan raja, dan berkata, "Paduka, izinkan hamba melumpuhkannya. Membunuh makhluk seperti dia hanya akan membuatnya hidup kembali. Tapi lumpuhkan dia, tanpa darah untuk diserapnya. Dia akan menjadi bangkai yang tak berguna." Karang menyeringai, "Tanpa darah pun aku tetap hidup. Hahaha. Dunia ini milikku." Namun tak lama setelah itu, tatapan tajam raja memberi isyarat halus kepada Panglima. Dalam sekejap mata, Panglima melantunkan mantra dalam hati. Tubuh Karang tiba-tiba terkunci. Ia tak mampu lagi bergerak, seolah raganya dibungkus kekuatan langit. Tapi mulutnya masih bisa bersuara. Ia menjerit dengan suara yang mengguncang bumi. "Dengarlah semua. Sang Widi sekalipun tak bisa memusnahkanku. Jangan harap aku bisa dihapuskan. Aku akan kembali. Jika bukan aku, maka penggantiku akan datang. Ingat itu. Hahaha." Langit tiba-tiba berubah. Awan-awan menjadi merah menyala, seperti bara api raksasa. Angin berhenti. Alam menjadi sunyi, mencekam. Lalu, tanpa diduga, petir pertama menyambar dari langit, menghantam Karang. Disusul petir kedua, ketiga, hingga puluhan sambaran petir mengguncang bumi, menimpa tubuh Karang secara bertubi-tubi. Tubuhnya menghitam, menyusut, dan akhirnya mengering. Api spiritual membakar kekuatan jahatnya. Karang pun tak bersuara lagi. Ia terbujur kaku, tak lagi bernyawa.
Namun, saat keheningan menyelimuti medan eksekusi, suara gaib menggema dari langit, menghantam batin semua yang hadir. Wahai para penjaga amanah, penjunjung keadilan, jasad itu jangan kalian abaikan. Jauhkan ia dari manusia-manusia tamak dan kotor. Jika syaratnya dipenuhi, ia dapat dibangkitkan kembali. Jasad itu tak diterima oleh langit maupun bumi. Simpanlah dia di tempat yang tak dapat dijangkau angin sekalipun. Wariskan pesan ini kepada keturunanmu. Maka jasad karang pun disegel dan disimpan di tempat rahasia, jauh dari tangan-tangan manusia serakah. Raja dan panglima pun kembali ke istana bersama pasukannya. Kedamaian kembali menaungi Nusantara. Rakyat bersukacita. Doa dan puji syukur memenuhi langit dan bumi. Di suatu malam yang sunyi, Arya terbangun dari mimpi panjang. Nafasnya berat. Tubuhnya terasa ringan, namun jiwanya gelisah. Ia berjalan sendirian, meninggalkan jejak di atas tanah basah. Hati kecilnya haus akan kebenaran. Ia mencari tempat untuk berteduh. Pesantren demi pesantren ia datangi. Namun setiap ia melangkah masuk, para pengurus menatapnya dengan tatapan waspada. Mereka melihat sesuatu di balik sorot matanya, sebuah aura gelap yang tidak mereka pahami. Satu persatu, mereka menolaknya. Pintu-pintu ilmu tertutup baginya. Namun Arya tidak menyerah. Sampai suatu hari, ia tiba di sebuah pesantren kecil di pinggir kota. Ia hanya berdiri di depan gerbang, saat seorang pria parubaya bersorban putih menghampirinya. "Nak," kata pria itu lembut. "Sudah saatnya kau pulang. Bukan ke rumahmu, tapi ke fitrah jiwamu." Pria bersorban itu menggandeng Arya ke rumahnya. Di sana, ia mengenalkan Islam yang sesungguhnya, bukan lewat dogma, melainkan lewat hati, kesabaran, dan kasih. Saat Arya duduk dalam tafakur, pria itu membaca ayat suci, dan sesuatu dalam tubuh Arya mulai meronta. Jenglot yang selama ini bersemayam di dalam tubuhnya tiba-tiba keluar, menggeliat dan menjerit, lalu terbakar menjadi abu, lenyap dalam sekejap. Arya tersungkur. Air matanya mengalir. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya melangkah ke dalam masjid. Ia ingin memulai segalanya dari awal. Ia ingin menjadi manusia yang seutuhnya. Saat hendak memulai sholat pertamanya, seorang wanita berhijab datang dan menyodorkan sajadah kepadanya. Ia tersenyum, lembut dan tenang, seolah mewakili cahaya harapan. Arya menerimanya, dan wanita itu pergi, meninggalkannya dengan rasa syukur yang mendalam. Arya berdiri. Takbir pertama ia lafazkan. Sebuah jiwa yang pernah gelap, kini menyambut cahaya yang mulai menyinari hidupnya.